Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu dosen yaitu Ibu Silvi karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa ikut mata kuliah yang telah Ibu berikan, yaitu mata kuliah konservasi tanah dan air. Sehingga kita di sini bisa menggali ilmu, bisa belajar kepada Ibu Silvi akan pelajaran konservasi tanah dan air. Jadi pada kali ini saya akan membuat video, yaitu video berupa tugas yang telah diberikan oleh Ibu Silvi tentang bagaimana apa yang mahasiswa pahami tentang konservasi tanah dan air, dan bagaimana upaya-upaya sehingga kelestarian tanah dan air tetap terjaga. Jadi tanah dan air yaitu merupakan komponen utama, komponen yang penting bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Sehingga kita harus tetap menjaga komponen-komponen tersebut. Karena apa? Jika dua komponen tersebut rusak, maka kehidupan yang ada di bumi ini akan rusak, dan juga makhluk hidup yang ada di bumi kebingungan untuk mencari makan. Seperti itu. Jadi dua komponen tersebut sangat rentan mengalami kerusakan, sehingga apabila dua komponen tersebut mengalami kerusakan, maka kehidupan yang ada di bumi ini sangat terpengaruh. Lalu apa saja yang membuat dua komponen itu rusak? Yaitu salah satunya dari faktor alam, juga dari faktor manusia itu sendiri. Contohnya akibat kegiatan manusia berupa kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan konservasi tanah yaitu cara perawatan tanah agar tidak erosi dan tidak mengalami kerusakan. Jelasnya bagaimana? Yaitu kita menggunakan tanah dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh tanah, dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan syarat-syarat agar bagaimana tanah tersebut tidak mengalami kerusakan. Seperti itu. Sedangkan konservasi air yaitu kegiatan untuk memanfaatkan air hujan yang jatuh di bumi dengan cara menggunakan air dengan maksimal sesuai kebutuhan, dan juga meresapkan air ke dalam tanah, sehingga ketika musim hujan air itu tidak mengalami kebanjiran, dan ketika musim kemarau tanah itu tidak kekurangan air. Jadi seperti itu. Jadi antara dua komponen tersebut, dua ilmu, yaitu ilmu tanah, dua faktor itu yaitu tanah dan air, di situ saling berkaitan. Jadi yang melatar belakangi konservasi tanah dan air adalah satu, untuk menjaga kestabilan tanah, kandungan tanah, dan juga untuk menjaga ketersediaan air. Karena jika konservasi tanah dan air tidak dilakukan, maka akan mengalami beberapa masalah. Contohnya seperti yang pertama, yaitu unsur hara dan kandungan organik yang di dalam tanah akan hilang. Yang kedua, akan terjadinya salinisasi atau menggumbalnya garam. Yang ketiga, air tawar yang ada di dalam akar dan batang akan mengalami jenuh, dan yang terakhir yaitu akan mengalami erosi. Ada 3 cara untuk melakukan konservasi tanah dan air, yaitu yang pertama dengan metode vegetatif, yang kedua dengan metode mekanik, yang ketiga dengan metode kimia. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Yang dimaksud dengan metode vegetatif yaitu dengan memanfaatkan tanaman atau batang tanaman agar hujan yang jatuh dari langit ke tanah tidak langsung bertumbuk, tidak langsung bertabrakan dengan tanah, sehingga meminimalisir erosi yang ada di dalam tanah, yang meminimalisir erosi pada tanah. Metode mekanik yaitu metode dengan menggunakan atau menciptakan bangunan-bangunan di atas tanah dengan tujuan membuat aliran untuk air, sehingga di situ akan mengurangi erosi yang terjadi di tanah. Membuat parit, membuat waduk, membuat
selokan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu metode kimia. Metode kimia di sini adalah metode sama halnya dengan metodenya mekanik dan vegetatif, yaitu mengurangi erosi yang ada pada tanah, yaitu dengan menggunakan cairan. Yang cairan di situ tujuannya adalah memperbaiki struktur yang ada di dalam tanah. Jadi sekilas jadi penjelasan tentang pemahaman saya akan pengertian dari konservasi tanah dan air. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.